Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani dari BP 19110079. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput akuntansi perusahaan jasa atau akun-akun perusahaan jasa ke dalam Microsoft Access. Sebelumnya saya sudah menyiapkan akun-akun apa saja yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Access. Di sini hanya neraca saldo, bisa dilihat seperti ini. Dan ini saya mengambil perusahaan jasa salon. Kenapa hanya neraca saldo? Karena di Microsoft Access itu otomatis langsung terisi sampai ke modal akhir. Saja masuk ke dalam Microsoft Access. Jadi sebelum kita input akun-akun tersebut ke dalam Microsoft Access, kita harus mengetahui bagaimana cara kita membuat all access dari tabel queries form report tersebut. Jadi apa saja langkah awal yang kita lakukan? Langkah awal yang kita buat yaitu kita buat tabel dari perkiraan. Bagaimana caranya? Caranya kita tekan create, lalu query design, lalu keluarlah seperti ini. Namun di sini masih kosong. Di sini sudah saya isi karena sudah saya input. Lalu kita isi nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu kita atur hurufnya. Lalu kita primary key, lalu kita save, keluar seperti ini. Lalu kita bikin jurnal transaksi dan bantu sama cara seperti perkiraan tersebut. Kita create query design, lalu keluar seperti ini. Kita atur sama dengan bukti transaksi, create query design, keluar seperti ini. Kita atur, lalu di bagian bantu juga seperti itu. Kita create design query design, lalu kita atur juga. Kenapa ini satu? Karena ini hanya membuat debit kredit, itu hanya membuat huruf D atau K saja, karena itu hanya debit dan kredit. Nilai ini adalah angka dari jumlah yang kita buat. Lalu setelah selesai kita membuat tabel tersebut, kita pergi ke relationship untuk mengatur. Kita atur ini. Lalu setelah kita atur, kita lanjut ke queries. Queries apa yang kita buat dulu? Yaitu kita buat queries pendapatan dulu. Bagaimana cara membuat queries pendapatan? Kita tekan create, query design, lalu kita blok bantu bukti transaksi, jurnal dan perkiraan. Kita add, lalu enclose, lalu keluarlah seperti ini. Lalu di sini kita tekan klik kiri build. Kita atur di sini yang sudah kita atur di sini, jumlah bantu nilai kita cari di sini ya. Tables, lalu di sini ada bantu nilai, lalu kita oke. Lalu di tabel ketiga kita klik totals. Di bagian kriteria kita bikin 4 karena bagian pendapatan. Baru kita run, keluarlah seperti ini. Namun sebelumnya ini tertulis X apa itu, lalu kita atur SQLV, lalu kita bikin di sini saldo P di sini saja. Lalu kita save, kita buat judulnya query pendapatan 1, lalu kita lihat kembali sudah selesai, lalu kita close. Lalu setelah kita bikin query pendapatan, kita membuat query biaya. Caranya sama seperti pendapatan tadi, cuman ada beda. Kita tekan query design, kita blok bantu bukti transaksi, jurnal dan perkiraan, add and close, baru keluarlah seperti ini. Caranya sama seperti query pendapatan tadi, hanya yang berbeda itu di bagian kriteria karena
ini adalah bagian biaya. Kita buat angka 5 di sini. Lalu run keluar seperti ini. Di sini tulisannya X apa itu, lalu kita ubah SQLV, kita ubah di sini saldo biaya, saldo B. Lalu kita save, kita buat judulnya query biaya 1. Lalu setelah itu keluarlah hasil seperti ini. Kalau kita belum input masih kosong. Lalu kita close all. Lalu setelah kita bikin queries pendapatan dan queries modal, kita membuat queries neraca saldo. Setelah itu kita membuat queries neraca saldo sama seperti tadi, create query design. Kita klik di sini build sama seperti tadi. Kita atur di sini, kita cari di sini tabel bantu nilai dan oke. Lalu di sini kita tekan kita klik ini, lalu kita tekan totals. Lalu kita tidak menggunakan kriteria karena di sini hanya neraca saldo berarti itu keseluruhan dari akun-akun tersebut. Lalu kita run, kita save datasheet. Namun di sini bukan saldo, tapi jadi kita ubah dulu di SQLV, lalu kita buat di sini saldo. Lalu kita save, kita buat judulnya query neraca saldo. Lalu kembali ke datasheet view dan seperti ini. Lalu setelah kita buat queries, selanjutnya kita membuat report bagian laporan neraca saldo. Bagaimana cara kita membuat bagian neraca saldo ini? Reportnya kita tekan create, lalu kita tekan report, lalu kita next saja apa yang sudah diterangkan oleh Bapak, lalu kita cancel, kita finish, lalu keluar seperti ini. Lalu ini bagian tabel, lalu kita atur bagian atas ini. Lalu di sini kita cara membuat tabel yang ini berbeda dari yang di sini, berpisah. Lalu kita bikin label di sini. Kita tekan label ya. Bukan ini, AB text box. Lalu kita seret ke sini. Lalu kita buat rumus di sini, sum buka kurung saldo B tutup kurung. Lalu kita save, lalu kita pergi ke layout view. Kalau belum ada isinya, ini sudah diinput. Kalau belum berarti itu masih kosong. Lalu setelah itu kita bikin laporan jurnal, laporan buku besar, terus laporan modal akhir. Di bagian laporan laba rugi ini juga ada rumusnya seperti dilihat di sini. Ini kita tekan text box, lalu di bagian tabel yang ini kita tekan kalau salah sub 4 atau sub report ini. Lalu kita atur aja. Lalu kita buat rumusnya yang sudah diterangkan oleh Bapak. Lalu kita save, lanjut ke report view. Report view, lalu terjadi seperti ini. Now juga begitu, tapi tidak pakai rumus. Yang pakai rumus itu modal akhir ya. Caranya sama ya, kita bikin create, lalu report wizard, lalu kita next saja yang sudah diatur oleh Bapak, lalu finish, lalu keluarlah tampilan seperti ini. Lalu kita atur saja, kita save, baru kita pergi ke report view. Setelah itu Setelah itu yang kita lakukan yaitu membuat form bagian
di input data perkiraan. Caranya yaitu create from wizard, lalu kita tekan next, dan yang telah diterangkan oleh Bapak, lalu keluarlah seperti ini, lalu kita atur saja dan keluar seperti ini. Ini tempat menginput akun-akun yang akan kita input, dan juga input data jurnal transaksi sama dengan input data perkiraan dan jurnal subform seperti yang dijelaskan dari input data perkiraan tadi. Kita create from wizard, lalu kita ikuti saja yang telah diterangkan oleh Bapak, lalu keluar seperti ini. Lalu selanjutnya kita input data yang di Excel tadi, neraca saldo, kita input di data jurnal transaksi seperti ini. Kita close all dulu biar lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Close all, karena kita sudah save. Lalu create from wizard, lalu keluarlah seperti ini. Lalu kita input di jurnal transaksi. Sebelumnya kita input di perkiraan akun apa saja. 11 kita buat kas sampai beban umum lainnya. Lalu setelah kita input, save, lalu kita pergi ke lalu kita pergi ke input data jurnal transaksi. Lalu kita tinggal milih saja apakah debit, kredit, nomor perkiraan 11, kas, lalu kita buat jumlah dari akun tersebut tadi sampai bawah. Jadi seperti itulah cara menginput neraca saldo akun-akun perusahaan jasa ke dalam Microsoft Access. Kalau kita ingin mengubah warna, kalau kita ingin memvariasikan warna, kita bisa tekan yang ini, layout view, tekan ini, kita pilih warna sesuai selera yang kita inginkan, seperti warna biru. Tadi setelah kita selesai menginput neraca saldo, kita harus cek dulu apakah selisihnya udah 0 apa belum. Kalau 0 berarti itu ada kesalahan dalam menginput akun tersebut. Jika kalau sudah 0 berarti itu sudah betul. Jadi sebelumnya kita sudah membuat laporan buku besar, jurnal, laba rugi, modal akhir, lalu jadi itu otomatis langsung terisi ke laporan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.